Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 39, bertemu. Adele menghela nafas panjang. Beberapa kali dia melirik jam tangannya, tapi belum juga ada tanda-tanda Demian datang. Sedangkan ponselnya dihubungi tapi tidak ada jawaban, membuat Adele tak sabar untuk menunggu lagi. Karena sudah pukul 3 mereka melewati makan siang bersama hari ini. Kemana dia? Gumam Adele berdiri dan segera keluar dari ruangannya. Kinanti, saya pulang duluan, semua berkas sudah saya tanda tangan di atas meja, dan besok saya tidak bisa masuk ke kantor, karena harus menemani suami saya, ucap Adele. Kali ini Kinanti yang tersentak kaget mendengar ucapan Adele. Suami? Adelia sudah punya suami lagi. Atau dia kembali pada Pak Haikal, pikir Kinanti, karena memang tidak ada undangan pernikahan yang datang untuk para karyawan. Adele pun tak pernah mengenalkan lelaki lain sebagai suaminya, pikir Kinanti. Jangan bingung, saya sudah menikah lagi. Jelas Adelia, dia seakan tahu isi kepala Kinanti yang sedang kebingungan saat ini. Dan bukan kembali pada Haikal, dia seorang lelaki yang juga kamu kenal. Siapa, Bu? Tanya Kinanti memberanikan diri karena penasaran. Pak Demian, dia suami saya saat ini. Jawab Adele tegas dan tersenyum kecil, lalu pergi meninggalkan Kinanti yang mematung sendiri, mencoba mencerna dari ucapan sang atasan. Pak Demian? Gumamnya pelan lalu terpekik kesan. Demian lelaki yang sudah diincarnya lama, bagaimana bisa menikah dengan Adele? Kinanti terlihat lesu, dia kecolongan oleh sang atasan. Padahal dia sudah lama mencuri pandang pada Demian dari saat Adele masih bersama Haikal. Tapi kini malah Demian menikah dengan Adele. Sepertinya ini adalah hari patah hati Kinanti. Adelia yang turun dari mobil segera membuka kacamata hitamnya dan berjalan anggun dengan menenteng tas Hermes keluaran terbaru di depan lobi kantor Demian. Sangat anggun, membuat para lelaki terpesona dengan perempuan cantik ini. Sejak bercerai dari Haikal, Adele benar-benar merawat dirinya dengan baik. Dan setelah menikah dengan Demian pun Adele bertambah bahagia. Adele belajar dari pengalamannya dulu. Meskipun Adele merasa dia belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya, tapi Adele ingin hal yang terbaik dalam rumah tangganya. Dia berusaha menjaga Demian dari godaan para pelakor di luar sana. Dan dia berusaha memberikan apa yang Demian suka. Adele sengaja datang sendiri dengan diantar sopir kantornya untuk mendatangi kantor Demian. Mungkin saat ini Demian memang tengah sibuk dan tidak bisa mengangkat telepon dari Adele, membuat Adele berpikir sepertinya dia yang harus mengalah untuk menghampiri sang suami. Adelia masuk ke dalam lift dan menuju lantai 15 di mana ruangan Demian berada. Dia memang sudah terbiasa ke kantor Demian, jadi tidak heran lagi semua orang banyak yang mengetahui dirinya. Tapi sebagai keponakan Demian, bukan istri. Kemana Anita? Batin Adele yang tidak melihat Anita di meja kerjanya. Adelia membuka pintu ruangan Demian tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Adelia tak meneruskan ucapannya karena melihat banyaknya tamu Demian dan salah satunya Haikal. Adelia, gumam Haikal yang melihat Adele di depan pintu ruangan Demian. Perempuan yang sudah beberapa pekan dia cari. Sulit sekali ditemukan dan kini tengah berada di hadapannya. Ada perasaan rindu yang memuncak di dada Haikal. Ingin sekali dia menghampiri Adele dan memeluknya untuk meminta maaf. Dan bahkan bersujud di kaki Adele agar perempuan itu mau menerimanya lagi untuk kembali. Mata Adelia beradu pandang dengan Haikal, membuat jantung Adele berdetak kencang. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lelaki ini sejak mereka memutuskan untuk berpisah. Dan kini malah bertemu di kantor suaminya sendiri, dengan status dia sudah menjadi istri Om Haikal. Adele, panggil Demian membuat Adele tersadar kalau dia kemari untuk mencari suaminya bukan Haikal, mantan suaminya. Bersambung.